Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan Morning Talk kali ini kita akan melanjutkan Sirah Nabawiyah gitu ya. Yang pada kesempatan ini Pak Fajri ambil dari karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang menceritakan tentang keislaman seorang paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Sayyidina Hamzah memeluk Islam di saat situasi Mekah sedang memanas. Ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menderita akibat teror dan penindasan kaum musyrikin Quraisy, Allah Ta'ala mencurahkan seberkas cahaya dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Beliau dijuluki singanya Allah, singanya Allah Azza wa Jalla, atau dalam istilah bahasa Arabnya dikenal dengan Asadullah, karena keberaniannya membela agama Islam. Beliau masuk Islam di penghujung tahun ke-6 kenabian, tepatnya bulan Zulhijjah. Adapun sebab keislamannya Sayyidina Hamzah adalah ketika suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Safa. Lalu dia menyakiti dan menganiaya Rasulullah. Rasulullah diam saja, tidak berbicara sedikit pun kepada Abu Lahab. Kemudian Abu Jahal memukuli tubuh Rasulullah dengan batu di bagian kepala sehingga memar dan berdarah. Setelah itu dia pulang menuju tempat pertemuan kaum Quraisy di sisi Ka'bah dan berbincang dengan mereka. Ketika itu, budak perempuan Abdullah bin Ju'dan berada di kediamannya di atas Bukit Safa, menyaksikan peristiwa yang dialami Rasulullah itu. Di saat bersamaan, Hamzah datang dari berburu dengan menenteng busur panah. Jadi paman Rasulullah ini, Hamzah itu ya, ini merupakan paman yang muda, yang usianya juga nggak jauh dari Rasulullah. Dia itu memang pada masa lalu terkenal dengan paman Rasulullah yang sering berburu, gitu ya teman-teman. Maka dia pun memberitahukan perihal perlakuan Abu Jahal tersebut. Menyikapi itu, sebagai seorang pemuda yang berani dan dihargai di kalangan suku Quraisy, Hamzah marah dan bergegas mencari Abu Jahal. Dia pergi dan tidak peduli dengan orang yang menegurnya. Hamzah pun menyiapkan segalanya untuk memberi pelajaran kepada Abu Jahal. Manakala dia masuk masjid, yang dimaksudkan di sini adalah Masjidil Haram ya teman-teman, beliau pun bertemu Abu Jahal sembari berkata, "Hai si Hinadina, engkau berani mencaci maki keponakanku, padahal aku sudah memeluk agamanya." Padahal pada waktu itu sebenarnya seorang Hamzah ini belum bersyahadat teman-teman, tetapi saking ingin membela Rasulullah gitu ya, beliau mengatakan bahwasanya aku ini sudah Islam gitu ya, aku ini sudah memeluk agamanya Muhammad. Kemudian Hamzah memukulinya dengan gagang busur panah dan membuatnya terluka dan babak belur. Melihat itu, sebagian orang-orang dari Bani Makhzum gitu ya, atau orang-orang dari suku Abu Jahal terpancing emosinya, dan begitu pula dengan orang-orang dari Bani Hashim gitu ya, dari suku Hamzah. Abu Jahal pun melerai dan berkata, "Biarkan Abu Imarah," julukan lain dari Hamzah gitu ya, sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek. Keislaman Hamzah awalnya sebagai pelampiasan rasa percaya diri seseorang yang tidak sudi dihina oleh tuannya. Namun kemudian Allah melapangkan dadanya, beliau kemudian menjadi orang yang berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, dengan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Ketika Hamzah masuk Islam, kaum musyrikin Quraisy mulai mengurangi gangguan mereka terhadap Rasulullah dan para sahabat. Mereka sadar Hamzah akan menjadi pelindung Nabi dan kaum muslimin apabila mereka ganggu.
Semua orang mengakui kehebatan Hamzah karena punya ketangkasan bermain pedang, berkuda, dan memanah. Tak seorang pun yang berani berhadapan dengan Hamzah, termasuk ketika perang. Begitulah Allah meninggikan dan memuliakan derajat orang-orang yang dicintainya. Kemudian wafatnya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah wafat ketika perang Uhud. Beliau terbunuh oleh tombak Wahsy, seorang budak Jubair bin Mut'im yang diiming bebas dari budak apabila membunuh Hamzah. Rasulullah ikut sedih ketika mendengar kewafatan Sayyidina Hamzah. Saat perang Uhud, Rasulullah berdiri di hadapan jasad pamannya yang luka parah. Beliau bersabda, seandainya saja Safiyah tidak menemukan jasadnya, pasti dia akan meninggalkannya hingga Allah Ta'ala mengumpulkannya di perut binatang buas atau burung. Rasulullah SAW bersabda, penghulu para syuhada pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hadis riwayat Al-Hakim. Ketika Sayyidina Hamzah wafat, turunlah ayat Al-Quran di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah, mereka diberi rezeki. Gitu ya. Surah Ali Imran ayat 169. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ayat ini turun berkenaan dengan wafatnya Hamzah radhiyallahu an dan para sahabat. Demikian kisah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah yang sangat mengagumkan, gitu ya. Semoga kita bisa memetik hikmah dan iktibar atau bisa mengambil ibrah dari keteguhan beliau membela Islam dan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.